Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Aulia, NPM 20211011518 dari kelas F4A5. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan web pendaftaran klinik yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada sistem request. Sistem request ini menjelaskan apa saja yang dapat dipenuhi dalam aplikasi sistem pendaftaran klinik Ubara Jaya ini, mulai dari business need hingga business value. Project sponsornya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Business need-nya project ini dibuat dengan tujuan mempermudahkan mahasiswa untuk mendaftar pada klinik Ubara. Lalu business requirements-nya dengan menggunakan aplikasi sistem pendaftaran klinik dapat mempermudahkan proses pendaftaran pada klinik. Fitur yang ada pada sistem ini adalah yang pertama, pendaftaran klinik, yang kedua, pendataan mahasiswa, yang ketiga, rekaman medis. Business value-nya, keuntungan intangible dari proyek ini, yang pertama, mempersingkat waktu pendataan mahasiswa dalam pendaftaran klinik, yang kedua, mempermudah staf klinik dalam pendataan mahasiswa, dan mempermudahkan saat melakukan pengambilan obat di klinik nanti. Keuntungan intangible-nya bila ada. Lalu pembahasan diagram yang akan saya bahas yaitu ada BPMN, use case, activity dan sequence diagram, kelas dan step diagram, deploy dan database, ERM dan interface. Di sini ada BPMN. BPMN ini adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Dan di sini ada BPMN berjalan. Ada kepala bagian klinik, ada staf klinik, dan ada dokter. Kepala bagian klinik laporan data pendaftaran, lalu staf klinik akan memeriksa data apakah data sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke laporan data pendaftaran. Jika sesuai, maka kepala bagian klinik akan membuat data laporan pendaftaran. Lalu, data laporan pendaftaran yang sudah dibuat oleh bagian klinik akan didokumentasikan oleh dokter dan staf klinik akan menerima data laporan. Di sini ada BPMN usulan, ada kepala bagian klinik, sistem, staf klinik, dan dokter. Di sini kepala bagian klinik akan login, lalu sistem akan memunculkan halaman web, dan kepala bagian klinik akan membuat data laporan pendaftaran, lalu sistem memproses, dan dokter memvalidasi apakah sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memproses kembali dan kepala bagian klinik akan membuat data laporan pendaftarannya kembali. Jika sesuai, dokter akan mendokumentasikan, lalu sistem akan memproses dan staf klinik bisa melihat data pendaftaran, lalu sistem akan memproses hasil dari data pendaftaran tersebut. Di sini ada use case diagram. Use case diagram itu adalah satu dari bagian jenis diagram UML atau Unit Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu ada mahasiswa, admin, dan dokter. Lalu mahasiswa melakukan sistem login, registrasi, dan logout. Untuk admin melakukan sistem login dan menerima registrasi, lalu melakukan validasi, melihat data pendaftar, lalu logout. Untuk dokter akan melakukan sistem login, lalu melihat data pendaftar dan melakukan logout. Di sini ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang dapat juga berisi pilihan, pengulangan, dan konsekuensi. Diagram aktivitas ini dibuat untuk menjalankan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Lalu di sini ada activity diagram registrasi. Di sini ada mahasiswa, sistem, dan admin. Di sini mahasiswa mengeklik registrasi, lalu akan isi form registrasi. Mahasiswa mengisi form registrasi dan sistem akan menampilkan data dan admin akan menerima data. Lalu untuk proses validasinya, sistem akan memproses apakah berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, mahasiswa mengisi kembali form registrasi. Jika berhasil, admin akan memvalidasi data mahasiswa. Dan di sini ada sequence diagram. Sequence diagram ini merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message atau pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses perjalanannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Di sini ada sequence registrasi, di mana ada aktor mahasiswa,
memilih menu registrasi, lalu akan tampil halaman registrasi dan mahasiswa memasukkan data diri di halaman registrasi. Lalu klik selesai. Setelah selesai, akan menampilkan data registrasi dan menampilkan data diri mahasiswa tersebut. Di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini adalah bagian dari Unified Modeling Language atau UML yang merupakan bahasa visual untuk pemodelan software dan digunakan untuk menggambarkan struktur objek aplikasi yang dapat dianggap sebagai data atau fungsionalnya. Di sini ada kelas login, atributnya username, tipe data string, dan password tipe datanya string, lalu operasinya login. Lalu di sini ada kelas registrasi, atributnya nama, tipe data string, NPM tipe data string, nomor telepon tipe data string, lalu operasinya registrasi. Dan ada kelas validasi, atributnya no underscore validasi tipe data string, tanggal underscore validasi tipe data string, status underscore validasi tipe data string. Lalu operasinya ada validasi berhasil, validasi gagal, dan validasi pembayaran. Lalu di sini ada kelas data pendaftaran, atributnya no underscore pendaftaran tipe data string, nama underscore lengkap tipe data string, npm tipe data string, prodi tipe data string, jenis underscore kelamin tipe data string, no telepon tipe data string. Operasinya ada edit, simpan, dan delete. Lalu di sini ada deploy diagram. Deploy diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dalam node. Deploy diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deploy diagram ini dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Lalu di sini ada deploy diagram, ada mahasiswa sebagai pengguna, admin sebagai pengelola, dan dokter sebagai memverifikasi. Terus server aplikasinya itu adalah sistem pendaftaran klinik udara, handphone adalah sebagai alat pengguna, server SAMPP-nya ada MySQL, Apache, DB underscore mahasiswa, dan DB underscore laporan. Lalu ada step diagram. Step diagram ini adalah step diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Elemen-elemen yang ada di dalam step diagram ini adalah kotak yang mempresentasikan sebuah step objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke step yang selanjutnya. Bagian aktivitas dari simbol step ini menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam step. Nah, di sini ada step diagram registrasi. Itu ada halaman pertama, lalu ke menu, dan lalu ke registrasi, lalu isi data diri, lalu akan divalidasi. Nah, di sini ada perancangan database. Database ini adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Nah, melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari suatu informasi dan menyimpan informasi dan membuang informasi. Di sini ada database mahasiswa dan registrasi. Database mahasiswa, nama file ID underscore mahasiswa, tipe data integer, lebar 20, keterangan primary key. Lalu ada nama underscore mahasiswa, tipe data varchar, lebar 10. Lalu ada npm, tipe data integer, lebar 20. Ada password, tipe data varchar, lebar 10. Lalu di sini ada database registrasi. Nama filenya, nama, tipe data varchar, lebar 20. npm, tipe data integer, lebar 10. No underscore telepon, tipe data integer, lebar 20, jenis underscore kelamin, tipe data varchar, lebar 20, prodi, tipe data varchar, lebar 20. Terus di sini ada IRM, di mana di sini ada mahasiswa melakukan registrasi, mahasiswa primary key, ID underscore mahasiswa, tipe data integer, nama, tipe data varchar, npm, tipe data integer, password, tipe data varchar. Lalu di sini ada registrasi, nama, tipe data varchar, npm, tipe data integer, underscore telepon, tipe data integer, jenis underscore kelamin, tipe data varchar, prodi, tipe data varchar. Lalu setelah registrasi akan divalidasi oleh admin.
admin, di sini ada ID underscore admin, tipe data integer, dia primary key, terus ada nama underscore admin, tipe data integer. Lalu di validasi ada nama, tipe data pacar, npm, tipe data integer, no underscore validasi, tipe data integer, tanggal underscore validasi, tipe data integer. Dan ada status underscore validasi, seharusnya itu tipe datanya varchar, mohon maaf ada kesalahan. Lalu setelah itu admin melihat pendaftaran, itu ada nama underscore pendaftaran, tipe data integer, nama, tipe data varchar, prodi, tipe data varchar, jenis underscore kelamin, tipe data varchar, lalu nama telepon, tipe data integer. Dan dokter bisa juga dia melihat pendaftaran, di sini ada dokter ID underscore dokter integer, tipe data integer, dia primary key, nama underscore dokter, tipe data varchar, password, tipe data varchar. Di sini ada interface. Interface ini adalah suatu layanan atau mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna terhadap sistem operasi yang terdapat dalam alat digitalnya. Dalam hal ini, interface akan memberikan layanan berupa informasi kepada pengguna sesuai yang dibutuhkan. Jadi ini adalah interface registrasi yang saya buat. Di sini ada menu dashboard, ada menu, dan ada klik registrasi. Jika diklik registrasi akan muncul halaman seperti ini. Ada nama, NPM, nomor telepon, jenis kelamin, dan prodi. Lalu di sini bisa kita kasih gambar ya. Di sini ada click to change image. Lalu selesai. Nanti jika kita sudah mengisi registrasinya sesuai data kita, lalu klik selesai dan nanti akan divalidasi oleh admin. Jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem pendaftaran klinik secara online ini diharapkan dapat mempermudah staf klinik dalam proses pengolahan data mahasiswa pada klinik dan mempermudah dokter dalam mencatat rekaman medis para mahasiswa yang datang ke klinik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.